Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nula Novita Buhohang, kelas PAI 4B dengan NIM 22101204. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan data statistik. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Nah, pada pengelolaan data statistika ini ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, pada pengelolaan data ini terdapat dua poin. Yang pertama yaitu data kontinu dan data diskrit. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Sedangkan data diskrit ialah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Pada gambar yang telah saya paparkan ini adalah contoh bentuk data kontinu seperti pada penilaian tinggi badan, misalnya 150,1, 150,2, 150,3, 150,4, dan seterusnya. Dan selanjutnya, gambar yang telah saya paparkan ini adalah contoh dari data diskrit. Seperti yang kita ketahui, data diskrit adalah data statistika yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contoh yang telah dipaparkan ini adalah data tentang jumlah anggota dalam satuan orang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lain sebagainya. Di sini jelas bahwa tidak mungkin jumlah anggota keluarga itu berbentuk 1,4, 8,30, dan lain sebagainya. Pada pengelolaan data statistik kedua ini, yaitu berdasarkan cara menyusun angkanya, di mana ada dua poin, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data statistika yang cara menyusun angkanya didasarkan atas pengelolaan atau klasifikasi tertentu. Data nominal juga sering disebut data hitungan. Sedangkan data ordinal sering disebut data urutan, yaitu data yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan atau kedudukan. Pada gambar yang telah saya paparkan ini adalah bentuk contoh data nominal yang angkanya disusun berdasarkan penggolongan atau klasifikasi menurut tingkat kelas dan jenis kelamin. Selanjutnya, pada gambar yang telah saya paparkan, contoh bentuk data ordinal yaitu cara menyusun deretan angkanya di deretan atas urutan atau kedudukan. Pada penggolongan data ketiga ini, berdasarkan bentuk angkanya, pada penggolongan ini terdapat dua poin, yaitu berbentuk data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit, satu kesatuan. Dengan kata lain, data tunggal adalah data statistika yang angka-angkanya tidak dikelompokkan. Sedangkan data kelompok adalah data statistik yang tiap-tiap unit terdiri dari sekelompok angka. Pada gambar yang telah saya paparkan ini adalah contoh bentuk data tunggal mengenai data tinggi badan murid di suatu kelas. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, masing-masing tidak dikelompokkan. Selanjutnya, pada gambar yang telah saya paparkan ini adalah contoh bentuk data kelompok yang dimana masing-masing angkanya dikelompokkan. Pada pengelolaan data keempat ini, berdasarkan bentuk pada pengelolaan ini terdapat dua poin, yaitu yang berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua. Pada gambar yang telah saya paparkan ini adalah contoh bentuk data primer, data sekunder. Di sini dijelaskan pada contoh data primer yaitu mengenai data alumni IAIN Gorontalo
yang diperoleh atau bersumber dari bagian kemahasiswaan. Bagian kemahasiswaan ini yang disebut sebagai tangan pertama. Selanjutnya, contoh data sekunder, di mana data diperoleh dari surat kabar, dokumen, tertulis atau arsip, dan bagian ini disebut sebagai tangan kedua.